Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Rahman Hakim, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa dengan NIM 242015098. Dalam hal ini ingin mempresentasikan sebuah video yang berjudul Digital Transformation Strategies for Finance and Accounting Teams dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok oleh dosen pengampu Dr. Sri Rahayu SPD ME. Terkait link video nanti akan kami cantumkan di deskripsi. Terkait tanggal akses Jumat 5 Desember 2025. Baik, langsung saja kita menganalisis terkait video tersebut. Beberapa poin utama yang kemungkinan besar juga dibahas dalam video tersebut adalah: 1. Otomatisasi tugas rutin dengan adopsi teknologi seperti robotik, proses automasi, AI, dan sistem digital. Tugas-tugas administratif dan repetitif, input data, rekonsiliasi, pelaporan rutin bisa otomatis. Ini mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, data real time dan analitik keuangan. Dengan transformasi digital, tim keuangan bisa mengakses dan data keuangan secara real time, melakukan analisis, forecasting, dan perencanaan strategis, bukan sekedar laporan statistik periodik. Yang ketiga, pengambilan keputusan strategi dan peran baru bagi akuntan ataupun finance. Fungsi finance ataupun akuntansi bergeser dari pencatat dan pelapor menjadi business partner, memberikan insight strategis, membantu perencanaan, evaluasi kinerja, dan mendukung keputusan manajemen. Yang keempat, efisiensi biaya dan sumber daya. Digitalisasi dapat memangkas waktu, tenaga, dan biaya operasional, memungkinkan perusahaan lebih kompetitif dan lincah dalam mengelola keuangan. Yang kelima, transparansi, keamanan, dan pengendalian risiko. Sistem digital memudahkan pencatatan ataupun audit, pelacakan transaksi, membantu kontrol internal, mengurangi risiko human error, dan memperkuat governance. Ide utamanya, transformasi digital bukan sekedar upgrade teknologi, melainkan pergeseran paradigma secara kerja finance dan akunting agar lebih aktif, strategis, efisien, dan relevan di era bisnis modern. Poin B, nilai-nilai kewirausahaan atau profesionalisme dalam transformasi digital. Jika kita melihat transformasi digital dari perspektif kewirausahaan, profesionalisme dalam dunia keuangan atau akuntansi, kita bisa mengidentifikasi nilai-nilai penting sebagai berikut. 1. Inovasi dan kreativitas. Mengadopsi metode baru seperti AI, RPA, analitik data berarti memikirkan ulang proses lama. Ini menunjukkan kreativitas dalam mencari solusi efisien dan relevan di era digital. Adaptabilitas dan ketahanan. Perubahan teknologi dan pasar menuntut tim finance akuntansi adaptif, siap belajar alat baru, merombak workflow, menghadapi resistensi internal, dan terus berkembang. Profesionalisme dan akuntabilitas. Dengan digitalisasi, akurasi, data, transparansi, dan kontrol internal diperkuat, menuntut integritas, penelitian, dan tanggung jawab tinggi dari pelaku keuangan.
Yang berikut, orientasi strategis dan visioner. Tidak hanya melakukan tugas rutin, berpikir jangka panjang, bagaimana keuangan mendukung pertumbuhan bisnis, pengambilan sebuah keputusan, dan inovasi perusahaan. Dan terakhir, kolaborasi dan integrasi lintas fungsi. Digital finance, accounting menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang lebih besar. Berkolaborasi dengan visi lain, mendukung strategis bisnis, bukan terisolasi. Nilai-nilai tersebut penting tidak hanya untuk organisasi besar, tetapi juga untuk startup atau UKM, terutama jika ingin berkelanjutan di era digital. Poin C, refleksi pribadi, penerapan dalam konteks lokal atau bidang Anda. Misalnya, dalam konteks lokal di Indonesia atau di Bali, contohnya, berikut bagaimana gagasan transformasi digital bisa diterapkan dan relevansinya dengan lokal ataupun penelitian. Antara lain, 1. Banyak usaha kecil menengah UMKM dan bisnis mikro di Indonesia masih bekerja secara manual. Pencatatan keuangan di buku Excel sederhana tanpa sistem konsolidasi. Menerapkan transformasi digital, software akuntansi, cloud-based RPA ringan, bisa membantu efisiensi dan transparansi sehingga UKM lebih profesional dan mudah berkembang. Yang kedua, di bidang penelitian akuntansi manajemen, Anda bisa meneliti dampak adopsi transformasi digital pada kinerja UKM lokal. Antara lain, apakah digitalisasi akuntansi atau keuangan berpengaruh pada efisiensi, profitabilitas, berkelanjutan bisnis, dan kepatuhan pajak. Yang ketiga, untuk organisasi lembaga pendidikan bisa diadopsi sebagai materi ajar. Antara lain, mempersiapkan mahasiswa akuntansi atau keuangan agar siap dengan sistem digital, analitik, data, dan kompetensi digital bukan hanya teori konvensional. Yang keempat, dalam konteks komunitas atau sektor publik, misalnya koperasi UKM komunitas. Transformasi digital bisa membantu transparansi, pencatatan keuangan yang akurat dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan anggota dan memfasilitasi akses kredit atau bantuan. D. Kesimpulan dan rekomendasi inovatif untuk pengembangan keuangan akuntansi berkelanjutan. Kesimpulannya, transformasi digital di bidang finance dan accounting adalah keharusan strategi di era modern. Ia memungkinkan tim keuangan beralih dari peran clerical ke peran strategis, meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik. Nilai-nilai seperti inovasi, adaptabilitas, profesionalisme, dan orientasi strategis menjadi semakin penting agar organisasi besar maupun kecil bisa bertahan dan berkembang di lingkungan bisnis yang cepat berubah. Rekomendasi inovatif. 1. Implementasi bertahap. Untuk UKM atau organisasi kecil, mulai dari otomasi tugas dasar, pencatatan invoicing, rekonsiliasi, lanjut ke sistem cloud, ERP, analitik. Ini memudahkan adaptasi dan menghindari beban biaya, jumlah perubahan sekaligus. Yang kedua, pelatihan dan peningkatan literasi digital. Investasikan pada pelatihan tim keuangan akuntansi agar familiar dengan alat digital, analitik, dan data, keamanan cyber, agar transformasi bukan sekedar alat tetapi bagian dari budaya kerja. Yang ketiga, penggunaan sistem terbuka dan modular. Gunakan solusi digital modular
agar bisa tumbuh sesuai dengan kebutuhan, tidak terkunci pada satu sistem besar, cocok untuk UKM yang dinamis. Yang keempat, fokus pada data dan transparansi. Gunakan digitalisasi untuk memperkuat governance audit, pelaporan, membangun reputasi, kepercayaan baik internal maupun eksternal. Yang kelima, menggabungkan digitalisasi dengan model bisnis berkelanjutan. Bagi entrepreneur, digital finance bisa dipadukan dengan modal bisnis inovatif, misalnya fintech lokal, layanan keuangan digital. Bagi UMKM, sistem pelaporan dan transparansi untuk koperasi dan lain sebagainya, sehingga mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Demikian presentasi terkait video tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.